Ini mataku, ini dia mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Pagi-pagi kita hari ini akan piknik. Kemana kita piknik pagi ini ya? Ini hari Minggu, masih jam 5 pagi. Kita sudah keluar rumah. Semoga cuaca cerah, jalanan nggak terlalu rame, dan semuanya lancar. Langit masih pekat, tapi semangat sudah menyala. Pagi ini aspal kembali memanggil untuk menanjak ke Trawas, menyusuri jalur sakral pertirtaan Jolotundo. Cuaca cerah, udara masih sejuk, pas banget buat memanaskan otot sebelum elevasi mulai menyiksa. Ya, jam 5:18 kita sudah sampai di tol Cermi, 8 km dari rumah. Yuk lanjut. Perjalanan selalu punya cara untuk meminta kita bersabar. Gemuruh roda terhenti sejak di perlintasan ini. Sebuah jeda singkat untuk menarik nafas dalam sebelum kembali mengejar ketinggian. Nah, ternyata keretanya ada dua, guys. Lama di sini. Tadi kereta kontainer, sekarang kereta penumpang. Di jalan ketemu orang, dia mau ke Pacet, jadi lumayan cara ada yang nemenin. Yuk. Ini kita masuk segmen gravel. Jalan yang buruk, bukan untuk gravel, tapi karena ini dilalui truk arah tol, arah Triorejo, ya kira hancur gini. Pemerintahnya nggak segera menunjukkan. Waktu menunjukkan jam 6 pagi, kita sampai di sini, guys. Di Terowongan Kedamaian. Saya penasaran sebenarnya dalamnya ini kayak gimana. Karena ini kan areanya cukup kurang strategis ya. Cuman Ciputra berani invest untuk tanah dan rumah yang cukup mewah di sini. Kapan-kapan kita jalan pagi dan coba ke sana ya. Sudah rolling-rolling. Aku 2 minggu lalu ke Pacet. Oh iya, Ya karir di bebas belai Jolotundo. Oh, Kok iya. yang berduni Trawas itu? Iya, iya. Anu, balik lewat sini lagi apa? Iya. Sidoarjo? Kayak gini. Oh. Ya Pacet apa? Jolotundo terus mudun Trawas gitu kan. Iya, sempet Trawas sampai sini Jusi Mas ya. Sampai jauh. itu. Gitu. Ya. Oh. Cek ternyata sama di YouTube gak sih? Iya. Oh, alah. Pernah, Pernah tahu gak? Kalau konten ini saya penting promo. Oh, di promo. Promo kom. Iya, Iya, bener iya, ya? iya. Oh. Bukanlah. Juga jam 6:15 menit. Kita sampai mana nih? Saya nggak tahu jalan nih. Pokoknya arah ke arah ini Trian. Jadi cerita dikit untuk tanjakan di Gunung Penanggungan atau Welirang ya. Arjuna itu kan dempet-dempet tuh. Jadi ada banyak jalurnya. Yang pertama itu lewat Kesiman, yang kedua itu lewat Jolotundo ini, ketiga Trawas, keempat baru Pacet. Nah jadi itu sama-sama ke arah yang sama, nanti di atas bisa putar atau turun di mana gitu. Jadi modelnya bisa ngelup. Cuman sayangnya kalau di Gresik ini kalau mau nanya-nanya harus import agak jauh, karena ya tahu sendiri rutenya Gresik itu kan jauh dari gunung ya. Kita harus ke arah Mojokerto atau Pandaan untuk bisa dapat elevasi. Jadi positifnya melatih endurance, cuman negatifnya lagi ini temennya adalah truk-truk ini. Cuman kalau minggu agak lumayan berkurang volumenya dibanding hari biasa gitu. Mari yuk, mari. Oh, rame yang sepedaan hari Minggu. Ini semuanya mau naik-naik ke puncak gunung. Motivasinya bisa ngopi, minum susu, tapi yang jelas mereka itu ingin hidup sehat dan aktif bergerak. Ini mungkin yang awal. Oh, rame ya.
Berhenti dulu di Indomaret seperti biasa. Kita makan pisang, kita roti, sambil santai sebelum kita naik ke atas. Ini sama Mas Josi. Kita belok kiri ya di sini. 100 meter lagi kita belok kiri. Arah Selo Liman. Itu ada gardu atau gapuranya namanya Desa Sekar Gadung, Kecamatan Tungging. Yuk, Jolo Tundo, monggo. Kita ketemu lapangan bola di sisi kiri. Kalau nggak lama kita belok kanan ya. Hai. Oke, sudah start climb gitu. Segmennya sudah tampak di sini. 15 kilo, 200 meter. Yuk, pelan-pelan. Ini cukup ada merahnya yang berbahaya. Oke, jadi kita fokus untuk rekreasi. Karena cerah, tidak mendung sehingga Gunung Arjuna tampak gagah di depan. TB, kok gede-gede bannya ini? Jangan-jangan ini e-bike ini, nggak umum ini. Kita tanya yuk. Monggo. E-bike toh Pak? Enak mesin ini. Oh boten lu, bannya gawat di. Weh, mantap bis. Oke. Ya monggo. Bukan e-bike ternyata. Wim cycle apa tadi ya? Bannya gede tuh. Kayak ban motor atau dimodif. Oh. Jadi kita harus ngecek papan-papan juga ya. Kalau belum punya GPX harus awas dengan papan petunjuk arah. Kita mulai naik. Iya. Ngoro Industri, Terawas, Jolo Tundo, Prigen. Kita belok kanan guys. Depan itu belok kanan ya. Itu gunungnya. Mantap. Sudah terlihat menyambut kita. Alam. Kita lurus ya. Lumayan. Sampai 9%-an tuh, 10%. 12. Yuk. Oh itu. Lagi Om. Mantap powernya. Tapi kita terus ke Terawas Prigen, sisa 8 kilo lagi, masih panjang guys, 1 jam. Nah ini dia. Nah, kita foto dulu bentar. Ini adalah Tirta Jolo Tundo, 1,5 kilo naik. Sini banyak tikum, anak-anak sepeda. Rame, mantap. Mereka udah selesai mungkin dari atas. Kita masih naik dulu ya. Tuh, tetap semangat. Ini sesi beratnya habis ini ya. Habis ini istirahat bentar. Lalu tanjakan 22%. Kanan kirinya sudah rimbun tertutup pohon, pertanda di depan akan ada tanjakan merah padam. Tuh kelihatan dikarenin kan. Jadi kalau habis ada turunan tuh sebenarnya makin pusing. Karena depannya pasti nanjaknya lebih ugal. Mending nanjak konstan gitu, lama gitu kan. Kalau ada istirahat ini berarti menandakan kurang baik di depan ini. Harus bersiap-siap berarti ya. Sambutlah sapaan hangat dari lereng Penanggungan.
Aspal mulai miring dan gravitasi perlahan terasa menarik ke belakang. Di tanjakan awal ini, ritme nafas adalah segalanya. Rasakan udara pagi, nikmati suara putaran rantai yang berpadu seirama dengan detak jantung. Fokus pandangan ke depan, satu kayuhan demi satu kayuhan. Ingat, ini baru pemanasan sebelum suguhan utamanya. Ini siapan, harus sabar. Merah berarti naik, naik berarti sabar, harus banyak sabar. Yuk kita ikutin. Tanjakan berikutnya, rute Jolotundo mulai menunjukkan wajah aslinya. Untungnya, kita masuk kawasan hutan yang sangat rimbun. Kanopi pohon di atas bikin suhu lebih adem. Tapi jangan lengah, gradiennya makin terasa menggigit. Di sini, disiplin adalah kunci. Tetap jaga power di zona endurance, jangan sampai kepancing buat narik dan overpacing. Mainkan cadence di putaran yang ringan, sambil sesekali ambil nafas panjang menikmati ekstra oksigen segar dari pepohonan. Kanan kirinya warung, enak buat mampir. Tuh, depan merah padam, merah baru kuning. Yuk, berapa persen ya? Goes hari ini rasanya seperti sebuah terapi. Di elevasi ini, saya memilih untuk lebih santai, menghirup ketenangan yang jarang didapat di tengah kesibukan sehari-hari. Di atas sadel ini, segala beban dan isi kepala perlahan luruh bersama keringat. Hanya ada alam dan keheningan. Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, turun lagi. Oh, berarti masih depan lagi yang 22%. Ini maksimal di 14. Selamat datang di Desa Kedung Udi, KKN UNESA 2025. Istirahat bentar. Kilometer udah 58 kilometer. Merah pink, merah dowo, full sak layar. Apa mirip Bromocom, tapi lebih panjang. Jadi kita lihat persentase di merah hitam. Nah itu dia. Yuk kita lihat gradien depan. Waktu jeda sudah usai. Tanjakan ini seperti alarm yang membangunkan kembali otot-otot paha. Ritme kayuhan mulai dipacu sedikit lebih cepat. Nafas yang tadinya tenang, kini kembali memburu seirama dengan putaran roda. Kita sedang memanaskan mesin sebelum tanjakan terakhir yang sesungguhnya ada di depan sana. Kumpulkan semua sisa tenaga, kunci pandangan lurus ke depan, karena tanjakan siap menyambut. Oke, dikasih istirahat bentar, hijau. Sisa 5 kilo lagi ke puncak Trawas. Tentunya semakin dekat dengan tujuan, maka semakin curam. Itu udah rumus. Gak tahu orang ceritanya, mungkin sarapnya gede, tambah santai. Oh, sama seperti di kehidupan. Kalau hidup merasa susah, merasa sulit, nah percayalah, mungkin finish ada di depanmu. Keren nih. Oh tuh, gunungnya. Mantap ya.
Jangan senang dulu, depan waktunya berjuang, tapi nggak apa-apa lah, kita istirahat dulu, lihat sawah, teras sharing. Masya Allah. Cadence, upayakan jangan sampai di bawah 60 supaya beban di kaki enggak terlalu parah. Yuk, tanjakan 22%. Oke, tarik nafas dalam-dalam karena ini tanjakan pamungkasnya. Gradiennya pedes banget dan panjangnya benar-benar menguji kesabaran. Di titik ini, lupakan soal speed. Yang penting ban tetap berputar ke depan. Kalau rasanya ban sudah panas, terbakar, itu wajar. Berjuang di elevasi setajam ini memang selalu bikin kapok. Tapi entah kenapa, selalu bikin rindu, pengen diulang lagi. Jangan turun, jaga ritme kayuhan, paksa terus sampai aspalnya kembali datar. Garis finish di Trawas sudah menunggu di atas sana. Yuk, hajar. Naik bensin. Bertahap naik dari 9 sampai 22%. Dan harus sabar. Sampai di atas langsung menghela nafas. Ya Allah. Asik-asik. Pemandangannya keren. Jalanannya nggak terlalu rame. Jadi kalau nggak kuat bisa meliuk gini. Ya relatif lebih aman dibanding jalan yang padat. Yuk, belok kanan. Nah, ini 1,7 kilo. Nanti kita sampai di puncak Trawas. Ini mataku, ini dia mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Jadi adalah yel-yel dari Kopdes untuk melayani customernya. Lucu-lucu lihat parodinya orang-orang. Tapi emang gimana? Emang lucu kebijakannya. Ya semoga tepat baiklah tata kelolanya. Jangan sampai telat sadar seperti MBG ataupun BGN ya. Tuh, gunung di depan sudah menyambut kita. Puncak Penanggungan ya. Orang-orang tuh trail run naik ke atas sana guys. Kita sepedaan aja udah pegel. Hebat orang-orang. Semangat untuk sehat. Yuk kita selesaikan. Kurang 1,2 kilo kayaknya. Tuh, Miajeng. Ini kiri jalan. Rencana mau turun lewat Kesiman, nah, nanti lewat Sidoarjo. Untuk ke Gresiknya mungkin kita loading aja lah, santai-santai supaya nggak capek. Ini udah 3 jam 15 menit atau 3 jam 10 menit. Target latihan hari ini 3 jam 30 menit. Ini kita turun ngopi bentar di Dimensi Kopi. Nanti kita turun lewat Kesiman. Santai-santai, karbu loading dulu. Ya siapa tahu nanti mau dipancal atau di Surabaya atau di Gresik. Dimensi kopi dulu guys. Loh, baru ini udah ada kacanya gini. Tahu tenang. Kopi dulu. Es long black ada. Ya, es long blacknya 1, air putih dinginnya 1. Ya. Oh ya, ada es batu. Bisa minta es batu. Ya, 25.000 ya.
Oke, es long black sama air putih dingin 25.000. Secangkir americano di Dimensi Kopi. Kita persiapan turun ke Siman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Sampai sini turunan yang cukup panjang. Tuh kanan. Yuk fokus turunan di sini. Kita sampai di Sidoarjo, kilometer 94,7. Ya, kayaknya paling enak kita loading dari sini, langsung masuk tol Sidoarjo ya. Kita udah 4 jam 8 menit. Mungkin ini kurang lebih 4 jam 15 menit kita sudah selesai goes. Jadi goes itu nggak harus di lama-lamain, nggak harus dipancal juga, di loading pun lebih enak. Tapi nggak masalah, yang penting udah dapet nanjaknya, sudah dapet endurance-nya, ya cukup. Sisanya tinggal dapet capek sama dapet panas, debu ya, karena minggu depan jadwalnya cukup padat. Kita eman-eman badannya supaya bisa beraktivitas lainnya dengan tetap fit. Oke? So, jangan takut kalau mau loading, karena loading itu adalah privilege ya. Oke, kilometer 100 kita sampai di ayam goreng pahlawan Nusantara Sidoarjo. Nah, kita sarapan dulu di sini, itu kita loading ya. Enak pol. Yap, baru sempat makan besar. Tadi sepanjang perjalanan kita cuma makan pisang, makan roti, lalu ya ngejel satu, udah ngopi lagi di atas. Ini baru makan berat jam 10.47. Kita sudah stop Garminnya 100 kilo 4 jam 20 menit, elevasi 1060 meter. Oh, di goes sampai Gresik ya tinggal panas dan polusi. Jadi nanti kita akan order Grab dari sini ke Gresik. Jadi hari ini cukup seru. Temen seperjalanan cuma ada satu, lainnya ya mayoritas MTB. Tapi tadi waktu waktu naik Jolotundo itu banyak yang sudah turun. Berarti mungkin mereka rata-rata naiknya di yang sebelahnya ya, di Terawasnya atau mungkin di Kesiman. Jadi waktu naik itu cuman ada kebarengan road bike itu satu orang, itu pun cuman sampai di ini pintu Tirta Jolotundo. Terus pas naik sendirian, sisanya ketemu MTB dan juga orang jalan kaki. Ya overall seru. Untuk hari ini latihannya cukup lah. Dari target 3,5 jam kita bonus jadi 4 jam 20 menit. Semoga bisa menambah power dan endurance supaya bisa goes minggat lebih jauh dan explore lagi ya. Oke, sampai ketemu di next goes. Bye.